Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalalillah wa wajhil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-mukramin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waftah 'alaina futuhal 'arifin wa anshur 'alaina khazain rahmatik wa 'afid 'alaina min barakatika wa nafahatika ya akramal akramin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Wa an Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi al-Katib أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تقولون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. رواه Muslim. Dari Abi Rib'i yang bernama Hanzalah ibn Rabi' al-Usayyidi al-Katib, salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bercerita bahwa satu hari Abu Bakar Siddiq bertemu denganku, bertemu di jalan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertemu beliau Hanzalah radhiyallahu an ini di jalan. Beliau menyapa, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Atau bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, saya Hanzalah telah berbuat nifaq. Telah berbuat nifaq. Mendengar itu Abu Bakar Siddiq mengatakan, subhanallah. Beliau kaget dengan mengatakan subhanallah, heran dengan Hanzalah yang mengatakan kalau dirinya telah berbuat nifaq. Subhanallah,
apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah berkata, begini wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita kalau ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingat-ingatkan kita kepada surga dan kepada neraka. Kedua-duanya, baik surga maupun neraka, seperti dilihat dengan mata telanjang di hadapan kita ketika Rasulullah mengingatkan kita kepada itu. Tapi celakanya, kata Hanzalah, bila kita sudah keluar dari tempat Rasulullah SAW, pulang ke rumah, kita bermain-main dengan istri, dengan anak, kita mengurusi harta benda kita, sehingga banyak sekali yang kita lupakan tentang surga dan tentang neraka. Setelah itu, inilah nifaq yang dituduhkan oleh Hanzalah kepada dirinya. Kemudian berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah aku bersumpah, kami pun begitu menemui sama seperti yang kamu rasakan itu, wahai Hanzalah, kata Abu Bakar. Maka kemudian lanjut cerita Hanzalah, saya bersama Abu Bakar sepakat ingin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikanlah kepada beliau, ya Rasulullah, ulun Hanzalah ini telah berbuat nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, apa itu wahai Hanzalah, kamu katakan diri kamu itu berbuat nifaq? Ya Rasulullah, kami kalau berada di dekat kamu saat kamu mengingatkan kami kepada neraka, kepada surga, seolah-olah surga dan neraka itu kami lihat dengan mata telanjang kelihatan. Tapi bila kami sudah bubar keluar dari tempat engkau pulang ke rumah, kami bermain-main bercanda dengan istri, dengan anak-anak, dan mengurusi urusan harta benda dunia, sampai-sampai banyak sekali yang kami lupakan tentang apa yang kami rasakan ketika ada di dekatmu, tentang surga, tentang neraka, dan sebagainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersumpah, kata Rasulullah, demi yang seluruh jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalau seandainya kalian itu terus menerus seperti kalian berada di dekatku dan seperti kalian waktu berzikir, pasti, kata Nabi, para malaikat akan selalu menyalami kalian, baik di tempat pembaringan maupun ketika kalian sedang berjalan di jalan. Tetapi wahai Hanzalah, sesaat beliau mengucapkan itu, diulangi 3 kali, sesaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat itu sangat perhatian terhadap iman mereka, sehingga selalu ada kekhawatiran kalau iman mereka itu mengalami penurunan ataupun kerusakan. Sebagaimana Hanzalah menuduh diri sendiri kalau imannya sedang bermasalah. Orang kalau menuduh dirinya sebagai munafik itu menunjukkan kalau imannya bermasalah, ya.
tanda-tanda yang mencolok tentang nifak itu adalah apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang semestinya. Nah, itulah yang diceritakan oleh Hanzalah ketika disapa oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di jalan, bagaimana kabar kamu? Waduh, saya ini betul-betul munafik. Ada apa? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ceritalah begini-begini. Kita ini kalau lagi sedang duduk di dekat Rasulullah, beliau mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka. Itu terasa sekali. Kita sedang ada di surga, kita sedang ada di neraka, seperti mengalami langsung. Nah, mengalami langsung hal itu. Ini jamaah yang kuatlah kondisi rohani seseorang, kondisi kebatinan, di mana orang bisa tidak hanya membayangkan tetapi merasakan seperti persis mengalami langsung. Kondisi rohani seperti ini di kalangan kaum arifin disebut dengan al-wajdu. Al-wajd. Jadi al-wajdu itu kondisi spiritual atau kondisi kebatinan seseorang, di mana dia tidak hanya sekedar bisa membayangkan tetapi merasakan langsung, seolah-olah dia kalau diingatkan tentang surga itu seperti di surga, melihat segala-galanya. Kalau diingatkan tentang neraka, dia seperti melihat neraka dengan rasa takutnya yang luar biasa. Ya. Jadi melihat, kita kalau menonton TV ataupun tayangan itu tidak hanya kita melihat dengan mata, tetapi kita juga membawa perasaan sekaligus mengiringi apa yang kita lihat dalam tayangan itu, sehingga perasaan kita akan dibawa larut ya oleh tayangan itu. Kadang gembira, kadang sedih, kadang takut, kadang apa. Nah, jamaah sekalian, kondisi-kondisi seperti ini betul-betul bisa dirasakan. Para sahabat itu seperti itu. Kalau mereka di dekat Rasulullah berbincang-bincang tentang surga, tentang neraka, itu mereka tidak ingat lagi dunia itu. Jadi tidak ada dalam bayangan sedikit pun keluarga di rumah, harta, pekerjaan atau apa. Ya, yang menguasai kebatinan itu adalah hanya itu saja, surga, neraka, surga, neraka. Jadi yang berubah-ubah, gembira kalau itu surga, rindu kalau yang dibicarakan Nabi itu tentang surga. Tapi kalau neraka, berubahlah kondisi rohani, takut, cemas, khawatir dan sebagainya. Nah, seperti yang diceritakan, cuma setelah selesai begitu pulang ke rumah berubah lagi, seperti hilang bayangan tadi itu, ya, tertutupi oleh tayangan lain. Karena kalau rumah itu lain tayangannya, nah, anak bini, kemudian ya fasilitas di rumah, pekerjaan, ada menunggu ini itu segala macam. Yang tadi udah lewat. Nah, keadaan yang seperti ini dinilai oleh Hanzalah sebagai satu sikap hidup nifak. Jadi menuduh diri sendiri dengan tuduhan semacam itu. Nah, jamaah sekalian, ternyata Sayyidina Abu Bakar juga mengalami hal yang sama. Nah, maka mereka sepakat ingin menemui Rasulullah, ya, agar bisa diberikan bimbingan, nasihat, karena mereka menyangka kalau mereka
dengan kondisi seperti itu adalah salah gitu. Salah. Ingin mencari cara bagaimana memperbaikinya, maka mereka datang menemui Rasulullah minta bimbingan bagaimana supaya jangan terjadi seperti itu. Adakah cara supaya jangan sampai terjadi seperti itu? Setelah Rasulullah SAW mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan, maka Rasulullah memberikan arahan. Jadi Rasulullah SAW, aku bersumpah kalau kalian setiap waktu itu seperti kalian berada di dekatku ketika aku mengingatkan surga neraka di rumah, nanti setelah pulang masih seperti itu keadaan ya batin kalian, rohani kalian. Dan yang kedua, jamaah sunatullah, kalau kalian itu di setiap waktu seperti keadaan kalian ketika berzikir kepada Allah. Ini dua ada disebutkan ketika ada di sisi Rasulullah menjelaskan tentang surga dan neraka. Yang kedua, kondisi dan keadaan ketika kalian berzikir itu terus ada tetap seperti itu keadaannya di setiap waktu, kalian akan disalami oleh malaikat. Kalian akan disalami malaikat. Maksudnya adalah kalian akan mudah menemui malaikat-malaikat itu. Bisa bertemu malaikat di jalan-jalan, kemudian di waktu bahkan berbaring, sedang duduk, ditemui malaikat, diucapi salam, disalami, disentuh oleh malaikat ya telapak tangan kalian. Ya masyaAllah, ini satu keadaan yang memang kita kadang-kala membayangkannya persisnya seperti apa. Jadi kalau kita setiap waktu seperti apa yang dirasakan oleh Sayyidina Hanzalah dan Abu Bakar ketika mereka berada di dekat Rasulullah atau ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beraktivitas kita itu akan selalu ada di lingkungan para malaikat, bahkan bersalaman, bertemu, saling menyapa, saling bersalaman dengan malaikat-malaikat itu. Ini Rasulullah menyampaikan dengan bersumpah demi Allah. Tetapi wahai Hanzalah, kata Rasulullah, Islam itu mengajarkan bahwa ada saatnya kita seperti ini, ada saatnya kita seperti itu, ada saatnya. Jadi Islam tidak mengajarkan untuk semua waktu kita itu dalam satu keadaan. Amunnya yang diharapkan seperti yang dikatakan Hanzalah, ingin di rumah tuh seperti dekat Rasulullah SAW, itu kayak apa ya, kada ingat ada orang di rumah lagi gitu kan, kada ingat makan, kada ingat gawian, kada ingat. Jadi ada saatnya kita dengan keluarga, ada saatnya dengan anak-anak, ada saatnya kita dengan pekerjaan, ada saatnya kita berzikir kepada Allah, ada saatnya kita mengingat akhirat kita, tentang surga, tentang neraka itu. Jadi Rasulullah SAW ingin menyampaikan apa yang dialami itu adalah masih wajar, itu tidak menyimpang. Tadi kan Hanzalah menuduh diri beliau kalau beliau telah melakukan penyimpangan, nifak itu penyimpangan. Tidak, kata Rasulullah, iman kalian masih baik-baik saja. Jangan khawatir. Ya, artinya ya bahasa itu relax sajalah, jangan terlalu gitu Cuma jangan jo relax ini, santai aja lah, santai bertahan akhirnya.
itu kada bujur juga. Ya maksudnya ya kita beribadah, ibadah betul-betul ibadah. Tapi ada pekerjaan, ya tetap pekerjaan dikerjakan sebagaimana mestinya, urusan dengan keluarga tetap normal seperti biasa, tidak saling mengganggu antara yang satu dengan yang lain. Itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini terkait dengan bab kita, yaitu ya berlaku sedang, pertengahan, tidak berlebihan di dalam hal mengurusi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini perpaduan antara dua unsur, yaitu unsur unsur jasmani dan unsur rohani. Jadi ada hak rohani kita, tapi ada juga hak jasmani kita, yang dua-duanya harus berjalan dengan seimbang. Jadi dengan demikian ajaran yang dibawa Rasulullah SAW itu adalah ajaran Islam yang berkeadilan. Ya, itu kan adil namanya. Ya, setiap hak itu dipenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu kan. Kemudian berzikir kepada Allah tadi yang ulun disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, hendaknya zikir kita itu memang betul-betul bisa menguatkan rohani kita, ya. Karena ada sesuatu yang dibayangkan oleh orang ketika berzikir itu. Jadi bahkan ada keadaan yang bisa dirasakan, yang disebut al-wajdu tadi itu. Nah, coba kita periksa ke dalam batin kita ketika kita berzikir. Kalau untuk yang satu lagi di dekat Rasulullah, kita mungkin tidak bisa sama dengan sahabatnya. Sahabat kan langsung di dekat Rasulullah SAW. Tapi kita jamaah paling tidak ya bisa mendekati itu dengan diantaranya membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW itu seolah-olah saja Nabi sedang menyampaikan kepada kita seperti yang beliau sampaikan kepada para sahabat tentang surga, tentang neraka. Ya walaupun tetap saja tidak sama itu bagaimana ya, pengaruhnya beda antara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dengan yang lain yang menyampaikan kepada kita gitu ya, masyaallah. Tetapi setidak-tidaknya itu ada pengaruhnya buat kita. Jadi apa tadi yang saya sampaikan itu, bahwa kalau kita berzikir atau kita membaca apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran maupun hadis beliau, itu sedapat mungkin kita bisa menciptakan suasana hati atau batin yang betul-betul terasa begitu. Nah, terasa kalau di situ ada sangkut pautnya dengan surga, ada kerinduan gitu, nah ingin mendapatkannya. Kalau disinggung-singgung soal neraka, itu ada rasa takutnya gitu, ada rasa takutnya. Nah, ini yang terus dari waktu ke waktu harus kita usahakan gitu. Sebab kalau diperhatikan ada kadang-kadang hal-hal yang terbaliknya di dalam praktek kita itu. Neraka itu dikemas dengan sesuatu yang membuat orang bisa tertawa. Nah, itu kan kada cocok nah. Ya kalau soal-soal yang sebenarnya siogianya itu batin orang akan merasakan cemas, khawatir, takut, itu malah terbalik gitu. Misalnya saja di seputar tentang azab kubur yang disebut-sebut kan, yang diingatkan tentang
ya kejadian-kejadian hari kiamat, tentang siksa orang di neraka. Ini kadang-kadang ada yang mohon maaf gitu kan, menyampaikannya dikemas dengan cara-cara yang malah justru membuat orang jadi tersenyum-senyum atau tertawa, ya kan? Nah ini ya sepanjang penilaian ya kita yang awam ini kan, ini kurang pas sebenarnya. Mestinya hal seperti itu seperti yang dirasakan oleh para sahabat ketika ada di dekat Rasulullah SAW. Jadi kalau neraka disebutkan itu sampai mereka itu menangis-nangis ketakutan gitu. Kalau surga itu berbinar-binar, mereka semangat bangkit dalam beribadah ataupun melakukan amal-amal soleh. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian ini pentingnya orang berurusan dengan urusan akhirat, surga neraka itu menjaga iman kita, ya, menjaga iman kita. Cuma berurusan terhadap surga neraka itu yang serius juga gitu. Nah, jangan seperti yang tadi ulun singgung itu, supaya itu memang betul-betul membekas menjadi dan membentuk sebuah keimanan yang semakin kuat, yang semakin kokoh. Jadi tadi apa? Itu hal yang biasa kata Rasulullah terjadi pada kita. Ya, ada saatnya kita semangat dalam hal ibadah, ada saatnya kita kemudian perlu aktivitas lain yang memang juga itu diperlukan dan bermanfaat. Kalau semuanya ibadah saja itu nanti jadi malaikat, digabungnya sama malaikat. Nah ini di luar kudrat kita kan sebagai manusia. Jadi orang yang betul-betul berakal itu adalah orang yang memang membagi waktunya, ada saatnya untuk beribadah, ada saatnya untuk dalam hadis Nabi itu ada saatnya untuk muhasabah, mengevaluasi diri, ada saatnya untuk bermunajat kepada Allah atau beribadah, ada saatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Nah itulah semua datang dari ajaran Islam yang membawa misi keadilan, ya, keadilan, menegakkan keadilan. Artinya menegakkan kedua-duanya antara kemaslahatan hidup dunia dan kemaslahatan akhiratnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nazara ay yaquma fi syamsi wa la yaqud wa la yastazilla wa la yatakallama wa yasuma فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba beliau melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri. Maka Rasulullah menanyai tentang orang yang berdiri itu. Para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, yang sedang berdiri di sana itu adalah Abu Israil namanya, panggilannya Abu Israil. Nama beliau itu Yusair namanya, panggilannya Abu Israil. Nah dia itu ya Rasulullah bernazar, nazarnya adalah bahwa dia ingin berdiri di bawah terik panas matahari, tidak akan duduk. Nazarnya aneh memang kadang-kadangnya lah. Ada dari sini bernazar hendak bapak nas seharian. Nah kemudian dia bernazar untuk tidak bernaung, la yastazil. Dan nazar dia juga tidak bicara, tidak akan bicara. Dan dia berpuasa ya Rasulullah.
Jadi berpuasanya itu bepanas kada bepender. Puasa itu puasa yang normal, puasa kada makan kada minum itu. Cuma yang lain-lainnya itu nah, ya ditanggapi oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan Nabi SAW suruh dia itu si Abu Israel itu untuk berbicara dan bernaung, suruh dia duduk, puasanya teruskan kata Rasulullah, selesaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ada orang mengemas ibadah puasanya itu dengan cara seperti ya menyiksa lah gitu kan. Puasa itu urusan perut, tapi dia ingin tambah lagi semacam kalau orang ngangkat barbel itu kan ditambahi apanya itu, apa ngarannya itu, bebannya itu. Jadi beban selain lapar perut itu bepanas pulang, bepanas. Mbak itu kada bepandir, pokoknya kada benaung lah gitu. Ditegur oleh Rasulullah SAW, cuma lewat sahabat, suruh dia itu benaung, jangan bepanas, suruh bepandir, jangan ada bepandir, puasanya tersekat. Nah ini arahan Rasulullah SAW. Jadi jangan banazar kada bepandir lah. Nah kasihan gini orang di rumah kada bepandir ini pejanya. Nah, itu bukan nazar, itu kalau digunakan dalam nazar. Jadi nazar itu sifatnya adalah ibadah. Jadi kalau misalnya kemungkinan ya Abu Israel ini menyangka, tapi sangkaan beliau diluruskan oleh Rasulullah SAW, menyangka kalau itu bernilai ibadah, bepanas tadi, itu apa tadi, ada bepender tadi, dinilai itu sebagai suatu tambahan ibadah plus di lain selain ibadah puasanya. Nah Rasulullah ingin meluruskan itu, ya itu bukan ibadah. Ya, menyiksa diri dengan bepanas itu bukan ibadah. Jadi kalau ada orang bernazar seperti itu, maka hendaknya dia tidak melaksanakan nazarnya. Yang harus atau yang wajib dilaksanakan dalam nazar itu kalau memang betul-betul dinilai sebagai sebuah ketaatan sesuai dengan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Bernazar dengan bentuk ibadah sesuai dengan ketentuan ibadah yang dijelaskan. Jadi kalau kita ingin bernazar yang tidak biasa misalnya, itu perlu petakun dulu, bolehlah bernazar kayak ini pokoknya kan, bolehlah bernazar kayak itu, supaya jangan dikira itu kawa gasan bernazar, pada sebenarnya itu kada boleh dengan cara itu untuk bernazar. Tapi jelas kalau apapun yang berbau kemaksiatan tidak boleh dinazarkan. Apa saja yang mengandung ketaatan itu bisa dijadikan sebagai nazar. Nah kan secara garis besarnya begitu saja. Cuma kadang-kadang ada di antara yang keduanya itu, ya ini boleh kada. Nah itu yang mungkin perlu ada penjelasan mengenai kalau kita bernazar dengan nazar semacam itu. Atau pian pemenya mulai rumah bernazar anak ke masjid ini ya kada bahasa sandalan pokoknya kan. Nah kada bahasa sandalan, Johor kada bersandal, asar kada bersandar, maghrib kada bersandal. Nah ini jangan ya, ini kena terjejak paku kah napa kah itu. Nah maulah itu dikatakan bagus cara bernazarnya, itu jangan. Kalau ada
terbesit dalam pikiran itu dibuang nyoh-nyoh, jangan sampai seperti itu, karena apa saja yang mencelakai diri kita itu dilarang ya, tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri kita. Jamaah yang berkumpulan, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang penutup ini dalam bab kita ini memberikan arahan beliau agar kita tidak terlalu berlebihan di dalam mengerjakan sesuatu. Berlebihan itu diantaranya adalah bisa menyiksa ya, menyiksa tubuh bang, itu kalau kayak berpanas dan sebagainya ya. Dan jangan kita menganggapnya itu sebagai satu pekerjaan yang bernilai ibadah karena ada mengandung beban yang harus ditanggung di dalam melaksanakan semua itu. Tidak demikian. Nah, demikian dulu untuk penjelasan dua hadis terakhir ini sebelum kita masuk ke bab yang ke-15 nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita beberapa hal yang dijelaskan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada kurang jelas tanggapannya apa yang guru sampaikan tadi. Dipersilahkan untuk bertanya kepada guru kita. Dipersilahkan, Kak. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang kita hormati guru kita. Sedikit memahami tentang hadis yang ke-10 tadi. Mungkin ini akan menambahkan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dua kekuatan untuk kita. Yang pertama adalah daya ingatan, dan yang kedua adalah daya lupa. Daya ingatan tentu kita gunakan untuk belajar, menghafal, nambah pengetahuan dan sebagainya. Nah, di samping itu Allah memberikan anugerah dalam bentuk lupa. Nah, lupa ini tentu diciptakan kepada kita, diberikan kepada kita ini hal-hal yang tidak menyenangkan. Umpamanya hal-hal yang jejek, yang kada bagus. Muni itu diingatakan terus, sudah kawal lagi kita makan. Melihat tikus mati di perumahan, Masya Allah 5 hari kada mau makan. Keingatan terus. Kemudian ada lagi hal-hal yang menyedihkan. Umpamanya peristiwa kematian, musibah, kebakaran dan sebagainya. Mun itu terus nanti ingat kada kawal lagi apa-apa, ibadah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah hal-hal yang mengerikan. Melihat pembunuhan, melihat tabrakan. Kemudian yang baru terjadi, Masya Allah, Bapak yang ke Kanwil Kaltim itu meninggal saperanakan sampai kepada mertua. Ketika orang mengevakuasi itu, Masya Allah, kita apa rasanya ya, nang kaya ibarat bahasa kasarnya tuh mati, iwak mati di dalam tambuan tamasnya. Nah, jadi ini yang Allah ciptakan supaya kita itu ketika ingat, mudah-mudahan banyak yang kita ingat. Kemudian di saat-saat musibah, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu mudah-mudahan cepat kita lupakan. Nah, jadi ini hubungannya, apakah memang dalam hadis itu pernah disinggung bahwa memang Allah itu menciptakan dua itu, yaitu daya ingatan kita dan juga adalah daya lupa, supaya kita bisa memposisikan ketika kita mendapat musibah kita cepat lupa, kemudian ketika kita menghafal dan sebagainya daya ingatan kita semakin bertambah.
Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lupa dan ingat itu adalah bagian dari fitrah, ya, perangkat yang memang ada dalam diri kita itu, salah satunya itu diantara yang lain. Jadi dia melekat, menyatu dengan kehidupan kita. Itu suatu kenyataan yang tidak mungkin bisa ditolak, bahwa ada saatnya kita ingat, ada saatnya kita lupa. Jadi itu hal yang normal dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena itulah di dalam pelaksanaan tugas-tugas agama, salah satu yang paling ditoleransi itu adalah lupa, ya, lupa. Jadi ada 3 perkara di mana orang bisa bebas dari tugasnya, ya. Salah satunya adalah kalau dia lupa. Jadi tidak bisa disalahkan kalau pada saat lupa dia tidak melaksanakan tugas kewajibannya. Cuma begitu dia ingat, maka dia dituntut untuk melaksanakan apa yang dia tadinya lupa terhadap itu. Kemudian yang kedua adalah tidur, ya, atau tertidur makanya. Tidur lawan tertidur memang beda. Amun tabangun jam 7 umpamanya kan, tabangun lah, tabangun tuh apa kisahnya itu, ya, lewat akhirnya subuhnya, kalau ya itu kada kau disalahkan, ya. Cuma kalau bangun jangan juga nah lewat tam sudah paraya sudah kada parai. Jadi jangan Nabi kerjakan ketika kalian ingat, kerjakan ketika kalian terbangun. Bahkan itu pernah juga dialami oleh Rasulullah dengan para rombongan tertidur baru terbangun ketika matahari sudah mengenai wajah mereka, subuh belum lagi dikerjakan karena mungkin kelelahan di perjalanan. Nah begitu Rasulullah terbangun, kemudian yang lain-lain ikut terbangun, Rasulullah menyuruh Bilal, Bilal, azan. Nah, azannya kada subuh, azannya sudah mataharinya panas. Nah, artinya tetap dikerjakan. Nah, cuma di situ kita mendapatkan penjelasan. Itu sudah menjelaskan bahwa memang itu bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita, itu alami, itu hal yang wajar. Sehingga dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya dia berbuat salah dan lupa, ya. Jadi ada toleransi yang sangat luas buat orang yang lupa. Itu pengakuan namanya, ya, pengakuan terhadap kenyataan yang memang dimiliki oleh setiap orang, bisa lupa itu. Jadi kalau kita lihat dari apa yang tadi disinggung, memang itu betul bahwa itu adalah sebuah karunia yang Allah berikan bagi kita. Seandainya seperti yang diandai-andaikan Nabi tadi itu, kita tidak bisa beraktivitas di dunia ini, gitu kan. Kita lupakan semuanya dunia, karena yang kita ingat akhirat saja 24 jam. Nah, kada terbayang dunia itu kayak apa nasib kita ini, hidup di dunia ini kada jelas, gitu kan. Makan kada berselera, guring kada berselera, ya. Kalau 24 jam seperti itu,
Beda dengan malaikat. Malaikat kada tahu urusan makan, malaikat kada tahu urusan guring, malaikat kada tahu urusan kawin. Kita itu beda dengan malaikat. Adalah malaikat beundangan bakawinan kadang lah. Nah, ada kita beda itu. Jadi kita menjalani hidup ya sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Malaikat itu selalu zikir kepada Allah, zikir saja gitu kan. Makanya kalian itu kata Nabi kalau zikir saja, ya, zikir saja, suasana hatinya itu sesuai dengan apa yang dizikirkan terus 24 jam, bisa kada makan jadi kayak malaikat, kada bisa kada minum, kada tahu urusan keluarga, kada tahu urusan siapa-siapa. Nah, jadi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia, ya, lupa itu. Jadi betul kalau itu lupa termasuk anugerah. Nah, cuma ini jangan juga disalah artikan. Nah, untuk dijadikan alasan untuk membenarkan yang salah, Kada ingat, sedikit kada ingat. Nah, karena kalau dibahas orang ikam nih kada ingat, ini anugerah. Ini nikmat pemberian Allah. Ya, ini kita jangan bermain pada kata-kata seperti ini untuk membenarkan hal yang kada benar gitu kan lah. Hadis ini saja sudah cukup memberikan satu isyarat kepada kita kalau lupa itu termasuk diantara nikmat yang Allah berikan sesuai dengan ukuran kita sebagai manusia. Allah sebut ukuran itu karena Allah menyatakan dalam Al-Quran segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan ukurannya masing-masing, standarnya masing-masing. Jadi kita kada kawa hendak kayak malaikat, bujur-bujur kayak malaikat, ada lain standarnya, gitu kan. Kita menjalani hidup saja mungkin levelnya beda-beda. Level anak kecil ya kada sama levelnya orang dewasa, gitu kan. Kalau yang masih kecil masih dibantu-bantu urusannya. Kalau dewasa ya sudah beda, bisa mengerjakan sendiri, gitu kan. Nah, itu artinya ada standarnya masing-masing. Yang kecil ingin seperti orang dewasa ya kada kawa. Nah, nang dewasa jangan jiwa nang kaya anak kaya kakanakan halus jangan jalan. Nah, itu kada bujur juga. Jadi kita jalani saja sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan bagi kita sebagai manusia. Lupa itu bukan satu kesalahan selama lupa itu lupa yang wajar. Ini ada juga lupa nang kada wajar itu ada juga. Ya memang karena salah satu faktor yang mengakibatkan kita banyak lupa itu adanya kesibukan. Ya, kalau berkaitan dengan akhirat menjadi semakin terlupakan karena kesibukan dunia semakin meningkat, itu kan. Karena memang itulah pengaruh yang kita kenali tentang diri kita, apa yang membuat kita bisa menjadi cepat lupa, sering lupa, banyak lupa. Itu ada banyak faktor. Jadi kita disuruh untuk membuat keseimbangan. Dan Nabi sa'ah itu sebenarnya mengajarkan tentang keseimbangan. Ya, jadi ada saatnya ini, ada saatnya ini, ada saatnya ini, begitu. Nah, sebenarnya Islam itu mengajarkan kedisiplinan dalam membagi waktu, ya, dalam melaksanakan tugas. Ya kan? Kan semua ada pembagiannya, ada ketentuannya, ada aturannya. Nah, itu disiplin semuanya. Seandainya kita itu melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturannya, disiplinnya, hidup ini kada terlalu banyak masalah, nah gitu kan. Cuma yang membuat kita jadi masalah itu kadang-kadang karena kita melanggar disiplinnya itu, nah. Lalu kita ya mau kada mau menghadapi risikonya. Memang kalau melanggar itu ada risikonya sudah pasti. Nah, risiko.
Kita makan juga kayak itu berdisiplin, mun kada berdisiplin ada risikonya kita makan itu. Mun asal makan kada waktu makan umpamanya, ada tuh kena dampaknya buat kita kan, itu risiko katanya kalau kada berdisiplin. Nah kayak itu juga tadi tentang akhirat akan banyak terlalaikan, terlupakan karena kita tidak memberikan porsi secara berdisiplin untuk urusan akhirat. Malah kita menambah-nambahi urusan dunia semakin banyak kita abaikan, yang menjadi jatah akhirat itu kita kesampingkan, kita kepinggirkan. Nah ini lalu jadi masalah yang membuat kita tadi itu semakin lupa, semakin jauh terhadap akhirat itu. Nah, coba perhatikan hadis tadi itu kan, sahabat-sahabat itu ada saatnya berkumpul dengan Rasulullah, ada saatnya berkumpul dengan keluarga. Kayak itu juga kita ini jangan bebungkun hanya di rumah, ke masjid kada suah. Nah, 4 duduk do majelis taklim kada suah umpamanya lah. Kada pang membanding-banding lah. Memang itulah kenyataannya. Nanggir Nabi sa'ah, ada saatnya kalian tuh ada di dekatku, tapi ada saatnya kalian tuh lawan keluarga. Jangan hendak di sini aja umpamanya kan, dua dah aku ini aja Nabi kan seumuran, kada bujur juga kamu ada urusan yang lain yang harus ikam kerjakan juga gitu. Itu hal yang wajar-wajar saja, itu bukan menyimpang jar Nabi, itu adalah masih lurus istiqamah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih guru atas penjelasannya, mungkin waktu sudah cukup. Terima kasih penjelasannya, mudah-mudahan ini menjadi sebagai untuk contoh perjalanan hidup kita. Untuk itu guru berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qad la yakhsha min shay'in la tashba' wa min da'watin jabala. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal jubn wal bughl wal qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.